وهو رب العرش العظيم.
الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى وجهه وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فترى بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر فراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منير إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترك في الحسن أعلى مقام ودنا بمجده وتعالى لاحظته العلوم في من جلدوا بشرا كافلا يزيع الضلال وهو من جوف علم ما قد رأت رفعة في شؤوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعذر معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آيات بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاجأت هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف باللسان عما قدم له الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه بصدر من الإيمان قواعد وتدعو على ذلك مثل ذلك عن التصديق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan nikmat wal afiyah, nikmat umur, nikmat dapat berkumpul pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada hari ini Allah makin meningkatkan iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selawat dari salam kita haturkan kepada makhluk yang termulia, makhluk yang terindah, makhluk yang beristimewa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita sudah masuk awal-awal bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabiul Awwal. Lahir Nabi, kegelapan berubah jadi cahaya terang. Lahir Nabi, kebodohan berubah jadi pengetahuan. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahiliaan berubah menjadi kepintaran. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, kami tidak pernah melihat makhluk sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara gattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Kulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad kulikta kama tasha. Selain Nabi, paling indah udah Rasulullah. Kalau kita melihat di dalam hadis, di riwayat sahabat-sahabat bilang, kullul anbiya, semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala hasanul wajhi, wajahnya tampan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tampan. Semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala hasanus shaut, suaranya bagus. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagus suaranya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithla. Saya enggak pernah melihat ada satu makhluk seindah Rasulullah sebelum dan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pokoknya enggak ada seindah Rasulullah. Enggak ada setampan Nabi Muhammad. Enggak ada sedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam diri Nabi itu indah. Bahkan tidak pernah Allah ciptakan makhluk seindah Rasulullah. Ya, pada saat penciptaan Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi, Rasulullah luar biasa, cahaya terpancar tuh sampai ke negeri Syam. Para pendeta-pendeta, para ahli-ahli sejarah mengatakan Nabiun akhiruz zaman qad wulid. Nabi akhir zaman telah lahir. Telah dilahirkan Nabi akhir zaman. Mereka berbondong-bondong mau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit sama Nabi cuma diusap sembuh sakitnya. Jangan diusap sama Rasulullah. Jubahnya Nabi pernah dipegang sama Siti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Pernah dipegang sama Siti Asma. Ada yang sakit baros, ada yang sakit apapun, ada yang sakit belang, ada yang sakit apa aja, datang ke Siti Asma, dikasih air langsung sembuh itu orang. Bingung, ditanya, ya Asma, ente punya amalan apa? Dibilang, saya nggak punya amalan apa-apa, tapi saya punya jubahnya Nabi. Kalau ada yang sakit, tinggal saya rendam, saya kasih itu minuman, itu penyakit langsung hilang. Kenapa? Karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat datang, ya Rasulullah,
saya ini buta, saya mau menikah, saya mau melek ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? In sabarta falakal jannah. Kalau engkau sabar dapat surga ente. Kata ini sahabat, ya Rasulullah, saya mau dapat surga, saya juga mau melihat. Kata Nabi, ya udah, sholat di malam hari. Habis sholat, ente bilang sama Allah, Allahumma bijahi Muhammadin anta rudda ilayya basari. Ya Allah, dengan kedudukan kekasihmu, kecintaanmu Muhammad Rasulullah SAW, maka buat mata saya ini bisa melihat ya Allah. Itu diajarin sama Nabi begitu. Suruh sebut nama Nabi di hadapan Allah. Maka sahabat tadi bilang apa? Doa saya belum habis kecuali Allah udah bisa bikin anak melihat. Ya. Sahabat-sahabat yang lain pada saat mereka kesusahan, ada sahabat Nabi namanya Utbah. Dia punya penyakit bau dia. Ya, dia ke dokter ini nggak sembuh, dia ke dokter ini nggak sembuh, bau badannya. Dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya penyakit begini. Kata Nabi, udah lu buka baju lu ya Utbah. Dibuka bajunya, ditaruh di pahanya. Kata Utbah, anda taruh tuh di paha anda. Setelah anda taruh, Nabi nafatha fi yadihi. Nabi begini. Habis diludahin tangannya Nabi, diusap ke badan saya, kata Utbah. Dari itu hari badan saya keluar harum misik, bahkan lebih harum daripada minyak wangi yang pernah ada di muka bumi. Bahkan setelah Nabi meninggal pun, kata Utbah, badan saya tetap harum Rasulullah SAW. Makanya Sahibul Maulid bilang apa? Basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Bayangkan, ludahnya bisa jadi obat, ludahnya jadi wewangian. Keringatnya, kata Sulaim apa? Saya pernah melihat Rasulullah lagi tidur keringetan. Cucuran keringat Rasulullah SAW saya pegang, saya cium, Masya Allah. Saya punya minyak wangi yang termahal, termewah, terenak. Saya cium keringatnya Nabi. Ternyata keringat Rasulullah lebih harum daripada minyak wangi saya. Saya ambil botol minyak wangi saya isi itu tetesan-tetesan keringat Rasul, saya kumpulkan di situ, saya kasih tujuannya untuk memberikan keberkahan kepada anak cucu saya. Jadi sahabat Nabi pada saat ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, mereka mengagungkan Rasulullah, mereka meninggikan Nabi Muhammad SAW, mereka puji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu yang puji Nabi itu Allah di Quran. Yang ngagungin Nabi itu Allah di Quran. Bahkan Allah juga yang bilang apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa orang yang mengagungkan simbol-simbolnya Allah, simbol agama yang paling tinggi apa sih? Ada Quran, ada masjid, ada Ka'bah, ada Masjid Madinah, ada apa lagi? Ada hadis-hadis. Yang paling tinggi apa simbolnya Allah? Rasulullah. Imam Abu Hanifah kalau lagi pergi haji atau pergi umrah, dia nggak bilang anak mau pergi haji pergi umrah. Kata dia apa? Saya mau menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah pas lagi doa di Masjid Madinah, dia nggak ngadep ke kiblat, ngadepnya ke makam Nabi doa. Murid-muridnya pada tanya, kiblat sono, ente kan bilang di kitab-kitab itu. Betul. Saya nggak tahu Mekah, saya nggak tahu kiblat, saya nggak tahu ibadah, saya nggak tahu sholat, saya nggak tahu puasa kecuali lewat nih orang nih. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bilang apa? Saya kalau udah masuk Mekah Madinah, saya nggak berani pakai sendal, saya nggak berani buang air di situ, nggak berani. Saya keluar dulu dari kota haram. Dibilang kenapa Imam Malik? Saya takut kurang ajar. Ada satu langkah yang Nabi pernah lewat di situ, saya injak pakai sendal saya nggak mau. Dan saya berharap langkah saya, kaki saya pernah kesentuh tempat yang disentuh oleh Rasulullah SAW. Jadi semua tuh ngagungin Nabinya luar biasa. Sahibul Burda, maulid demi maulid, dikarang oleh ulama-ulama kita. Burda demi burda dibaca di mana-mana. Tujuannya apa? Tujuannya biar hajat kita Allah kabul. Tujuannya apa? Biar kita dapat redhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Biar semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, kam aj'alu min salati 'alaika ya Rasulullah." Saya jadiin waktu selawat buat engkau itu berapa banyak ya Rasulullah?
Maka kata Nabi, kaifa syi'ta, terserah ente. Setengah, seperempat, sepertiga. Kata Nabi, in zitta fadzalika khair wa in zittaka ahsan minhu. Itu bagus, tapi kalau lu tambah lebih bagus, kata Nabi. Maka sahabat bilang apa? Ya udah ya Rasulullah, setiap waktu saya jadikan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Idzan tughfar dzambuk. Kata Nabi, kalau lu mau banyak selawat, ya udah dosa lu Allah hapus semuanya. Wa tukfa hammuk. Kalau ente punya kesuntukan, Allah bakal hilangin tuh sumpah. Wa tuqda hajatuk. Dan ente punya hajat apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat sahabat-sahabat Nabi, apa-apa tuh mentok di rumah Nabi dulu. Apa-apa datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid enggak pernah pusing lagi perang, enggak pernah takut sama dirinya. Selalu adanya di paling depan, beraninya luar biasa Sayyidina Khalid. Mundur kagak pernah lagi perang. Suatu hari mundur seperti orang ketakutan. Dibilang, ya Khalid, kenapa? Di depan kita musuh. Dibilang, saya sedang mencari kofiah saya. Dibilang, memang kenapa ya Khalid? Di situ ada rambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Bayangin tuh. Di setiap peperangan dia gak pernah mundur. Kofiahnya jatuh karena di situ ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dia cari untuk kofiah. Betapa pedulinya Rasulullah. Makanya kita datang Rabiul Awal. Kita udah dengar tuh kisah sahabat Sayyidina Abu Bakar gimana Nabi, Sayyidina Umar gimana pengorbanannya buat Nabi, Sayyidina Utsman bagaimana pengorbanannya buat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan semua sahabat Nabi. Kalau kita catat, kalau kita pahami, kalau kita baca di sejarah-sejarah Rasulullah SAW, sahabat itu perjuangannya luar biasa. Harta mereka nggak ada artinya, nyawa mereka nggak ada artinya, anak istri mereka nggak ada artinya dibuat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu perempuan sahabiah bilang apa? Kullu musibatin dunaka saghirah ya Rasulullah. Semua musibah yang aku alami di muka bumi ini, rumah kebakaran, gempa bumi, harta anak diambil, dirampok, dihabisin semuanya, itu kecil semuanya ya Rasulullah. Asal jangan ada yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menyakiti Nabi, walaupun setetes, itu adalah musibah yang terbesar buat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tingkatkan, kita wajib tingkatkan apa? Yang pertama, banyakin selawat di bulan Rabiul Awal. Dan yang kedua apa? Banyak-banyak baca sejarah Nabi. Cukup dah lo berdebat, yang mau baca maulid gak baca maulid, mau sampai kapan berdebat gitu terus? Yang ente teman baca maulid, baca, jangan berhenti-berhenti di bulan Rabiul Awal. Di mana ada maulid, hadir, dengerin, selamat sama Nabi Muhammad SAW. Yang gak suka baca maulid, ya udah lu jangan ribetin orang yang maulidan. Lu duduk di rumah, jangan sampai ente gak dapat di bulan yang mulia ini dapat pahala yang besar dari Allah. Manfaatin gimana? Anda gak dapat maulid, duduk di rumah, selawat yang banyak, baca sejarah sendiri lu di rumah. Ulama bikin buku-buku begini supaya apa? Supaya kita ini kagak bosan, kagak ngantuk bacanya. Kalau dibaca kayak tadi enak gak? Kagak ngantuk. Coba kalau baca sendiri di rumah, baca sejarah Nabi, ngantuk gak? Saya ingat dulu saya punya guru, saya tanya, Beb, saya ini gak bisa tidur kalau malam. Apa mungkin ada bacaan? Kata guru saya, lu baca Yasin, bacanya pakai tartil ya. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, baca pakai tartil nih. Baru ayat ke-5 udah ngantuk. Kenapa? Setan kepanasan sama kita. Ente mau baca sendiri sejarah Nabi, baca sendiri di rumah. Kalau enggak baru sempat langsung gimana? Benar enggak? Tapi ulama subhanallah, ulama cari jalan biar kita tanpa kita terasa, kita duduk, kita selawat ratusan enggak berasa. Kita dengerin hadis Nabi, kita dengerin sejarah Nabi, enggak berasa itu semuanya. Ngantuk kagak, dapat kopi iya, minum iya, dapat makan iya, nikmat enggak? Nikmat. Makanya mumpung Rabiul Awal, mumpung Allah masih kasih kita umur, tahun yang kemarin, setahun yang kemarinnya lagi, kita dapat wabah. Dapat wabah yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau baca maulid takut, mau deket sama orang takut, mau salaman sama ulama takut, bener nggak? Sama ulama kita takut.
Takut kita mau ngapa-ngapain. Nah, mumpung Allah kasih kita umur sekarang, banyakin selawat sama Nabi, deketin diri kita sama Rasulullah SAW. Karena nggak ada satu makhluk pun, malaikat pun, Nabi pun yang bisa nolong kita nanti di yaumul qiyamah. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah SAW. Yang mana Nabi pernah bilang, agrabu minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alaiya. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi, Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah angkat wabah corona ini, dan Allah jadikan kita betul-betul hamba yang taat kepada Allah dan selalu dekat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita semua meninggal husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita, saudara kita, semuanya dijadikan soleh dan soleha, dan dosa kita semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terlihat ataupun tidak terlihat, dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Dan mudah-mudahan Allah selalu isi hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, dengan kesayangan kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW, agar kita semua insya Allah nanti di yaumul qiyamah Nabi ngelihat kita kenal, dipanggil nama kita, dipanggil sama sahabat Nabi Muhammad SAW, biar kita masuk di barisannya, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ana mengundang tanggal 20 Oktober semuanya, ana undang di Masjid Al-Karamah di Ciritan Kecil. Ya, 20 Oktober kalau bisa maghrib udah sampai. Ya, baca maulidnya habis isya. Maghrib pembacaan kitab dulu di rumah, habis itu baru isya, baru diarak ke masjid. Jadi datang harus 7 mobil dibantu. Saya hitung itu 7 mobil. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.